Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Dika, yakni pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, yang belum sarapan, silahkan sarapan terlebih dahulu ya. Adapun yang sudah sarapan, silahkan untuk mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Kemudian dengarkan penjelasan ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa telah selesai. Kemarin kalian sudah belajar mengenai berbagai keragaman yang ada di sekitar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia, arti penting memahami keragaman ekonomi, dan menuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, masyarakat Indonesia beragam dalam hal budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Yuk kita pelajari. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi di Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi alam secara bijak. Nah, adapun potensi-potensi alam ini sudah ada beberapa yang dimanfaatkan ke dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi tersebut? Nah, aktivitas-aktivitas ekonomi di masyarakat Indonesia terbagi ke dalam beberapa bidang. Ini yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, wilayah Indonesia yang berada di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung oleh tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, yakni pertanian basah dan aktivitas pertanian kering. Aktivitas pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, seperti sawah irigasi dan sawah lebak. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Nah, selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Nah, selanjutnya hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, apa sajakah jenis hewan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat? Nah, jenisnya sebagai berikut ya.
Yang pertama ada peternakan unggas, yakni meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Selanjutnya ada peternakan hewan besar, yakni meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil-hasil peternakan tersebut dapat berupa telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi pertanian dan berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadi Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Namun sekarang nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Nah, untuk aktivitas perikanan budidaya dapat dilakukan di darat atau di air payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, di sungai, di sawah, sambil menanam padi di bendungan atau di danau. Nah, contoh yang sering kalian temui di sekitar rumah yaitu budidaya ikan lele, budidaya ikan mas, ikan mujair, dan lainnya. Nah, budidaya ikan di perairan payau dapat dilakukan di tambak pesisir pantai. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Itu kenapa hutan Indonesia lebat ya. Kemudian kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, atau misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Lestarinya hutan berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi pada lahan yang gundul. Hijaunya hutan di Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dapat dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, pelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, dari berbagai aktivitas ekonomi di Indonesia tadi, coba sekarang kalian buat peta konsep. Nah, Ibu di sini sudah memiliki peta konsep tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yang dibedakan kembali menjadi dua, yakni pertanian lahan basah, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Kemudian ada pertanian lahan kering, misalnya tegalan dan perkebunan. Kemudian ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan juga. Nah, jenis hewan yang dibudidayakan adalah sebagai berikut, yaitu peternakan unggas yang meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian ada peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Kemudian ada peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, selain aktivitas di bidang peternakan, ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan
budidaya. Nah, perikanan tangkap ini dilakukan dengan cara nelayan yang menangkap ikan ke tengah laut dengan memanfaatkan angin darat dan angin laut. Kemudian, perikanan budidaya dilakukan di darat atau di air payau, dapat di kolam, di danau, di sungai, atau di sawah, atau pula dapat dilaksanakan di air payau seperti tambak di pinggir pantai. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, potensi hasil hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan non-kayu misalnya kina, karet, dan damar sagu dapat kita manfaatkan dan dapat kita perjualbelikan menjadi aktivitas ekonomi. Selain memberikan manfaat dari bidang ekonomi, hutan juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai penyeimbang iklim serta tempat habitat flora dan fauna. Hutan juga dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, untuk itu kita perlu melestarikan hutan ya. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menanam kembali atau reboisasi hutan yang sudah gundul. Yang kedua, melakukan tebang pilih saat akan menebang pohon di hutan. Nah, selain keragaman di bidang ekonomi, Indonesia juga memiliki keragaman-keragaman yang di bidang lain, seperti dari suku, ras, bahasa, agama, dan keragaman-keragaman lainnya. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi atau mengerti bahwa keragaman dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang lumrah, dan kita harus tetap saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu memiliki teks bacaan mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yuk kita baca sama-sama. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijak. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa contoh dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, dapat terjadi konflik, baik konflik secara ras, konflik antar suku, maupun konflik antar beragama. Kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini dapat terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Nah, sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Jadi, sebaiknya kalian harus menghindari sikap seperti ini ya. Kemudian yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak-dampak negatif tersebut dapat menimbulkan perpecahan atau konflik di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada baiknya kita harus menghindari sifat-sifat atau sikap-sikap yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, dampak negatif tersebut dapat dihindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman yang ada di dalam masyarakat telah menjadi identitas atau kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keberagaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan dalam suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa adanya sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Jadi kita harus berteman atau berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang dia dari mana, dia suku apa, dia agama apa. Semua kita anggap sama. Kemudian, selain dari bentuk tindakan tersebut, ada beberapa sikap yang saling menghargai dan toleransi yang dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperbelah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan bangsa tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Sikap-sikap seperti ini harus kita benar-benar hindari agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang coba kalian tuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah memiliki 3 contoh informasi penting dari teks yang tadi kita bacakan. Pertama, selalu menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menghindari sikap-sikap yang dapat memecah belah bangsa, seperti sikap menganggap kebudayaan suku sendiri lebih baik daripada orang lain atau menganggap rendah kebudayaan orang lain. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa membiasakan sikap toleransi agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Salah satu contoh sikap toleransi di sini yakni menghormati kebudayaan suku yang lain atau membiarkan teman kita melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia, yakni ada aktivitas ekonomi pertanian, ada aktivitas ekonomi peternakan, ada aktivitas ekonomi perikanan, dan aktivitas ekonomi perhutanan. Kemudian, arti penting memahami keragaman ekonomi. Nah, dari berbagai ekonomi yang ada, kita harus tetap memiliki sikap toleransi agar dapat menghargai satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga, ada menuliskan informasi-informasi penting yang ada pada teks. Dalam teks yang barusan kita bacakan, terdapat beberapa informasi penting seperti selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara, selalu melaksanakan sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama, dan menjauhi sikap-sikap yang dapat memecah belah bangsa. Mungkin sekian saja penjelasan dari Ibu. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh mencari aktivitas ekonomi yang ada di keluarga kalian. Tuliskan ya nanti di buku. Kemudian ingat ya anak-anak, jika kalian akan bepergian keluar, hendaklah selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ingat, jika tidak terlalu penting, jangan dulu keluar rumah ya. Sekian dari Ibu. Jika kalian ingin memahami lebih dalam lagi mengenai materi ini, boleh mengulangi menonton video ini ya. Sekian dari Ibu, terima kasih.